Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa di rumah, mari kita lanjutkan materi praktikum kita dari pertemuan sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai pengolahan atau penanganan dari produk peternakan yang berasal dari ruminasia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengolahan dan penanganan produk ternak dari ternak unggas, yaitu telur dan daging. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penanganan untuk produk telur. Seperti halnya produk peternakan lainnya, telur juga merupakan produk peternakan yang mudah rusak. Oleh sebab itu, perlu penanganan khusus untuk memperpanjang umur simpan dari telur. Sebelum kita mengolahnya, ada baiknya kita mempelajari bagaimana atau ciri-ciri telur yang memiliki kualitas baik. Telur yang berkualitas bisa dilihat dari penampilan luar atau eksterior, juga bisa melalui proses pemecahan atau interior. Selain itu, kita juga harus mempelajari komposisi fisik dari telur itu. Dari satu butir telur berisi terdiri dari berbagai macam, seperti ada putih telur, kuning telur, kerabang, dan yang lainnya. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengamatan uji komposisi fisik. Berikut juga mempelajari penampilan interior dan eksterior dari satu butir telur. Apa saja bahan dan alat yang bisa kita gunakan? Simak pada video berikut. Sebelum kita menghitung komposisi fisik telur, ada baiknya kita melakukan penilaian terhadap telur. Penilaian kualitas telur bisa berdasarkan penampilan eksterior dan penampilan interior. Penampilan eksterior bisa kita lakukan dengan menggunakan candler, yakni teropong. Kemudian untuk penampilan interior telur, ada alat-alat yang bisa digunakan. Alat-alat yang bisa digunakan yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian komposisi fisik telur ini adalah pertama-tama ada meja kaca. Meja kaca ini berfungsi untuk tempat kita memecahkan telur sehingga kita dapat melihat bagian bawah dari telur yang kita pecahkan. Kemudian yang kedua adalah tripod kaki 3. Tripod kaki 3 ini berfungsi untuk mengukur ketinggian putih telur kental dan kuning telur. Kemudian ada egg yolk color fan. Alat ini digunakan untuk mengukur warna kuning telur. Kemudian ada mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur ketebalan kerabang telur. Selanjutnya ada timbangan untuk mengukur telur dan bagian-bagiannya. Kemudian ada cawan petri dan spatula untuk memisahkan putih telur dan kuning telur. Kemudian ada jangka sorong untuk mengukur panjang putih telur dan panjang kuning telur. But don't ever waste me. Turn on please me, but don't ever play me. One of a kind, you can't replace me. Time to shine, I buzz down the AP. The stakes is higher. Let's do what we both desire. Kita amati untuk kebersihan kerabang telur. Telur yang baik harus bersih dari segala kotoran, terutama sisa-sisa kotoran dari kloaka ayam. Kemudian amati juga
apakah ada retakan atau bahkan pecahan dari telur. Telur yang retak atau pecah sebaiknya segera dikonsumsi. Bila tidak, retakan tersebut dapat menjadi media untuk masuknya mikroorganisme dari luar ke dalam telur, sehingga menyebabkan telur terkontaminasi oleh mikroorganisme. Selain itu, amati bentuk kerabang dan tekstur dari kerabang telur. Telur yang baik memiliki tekstur kerabang yang halus dan berpori. Bila ada kerabang yang tidak rata, kemudian berlipat-lipat, bisa menjadi indikasi bahwa ayam yang menghasilkan telur tersebut terserang penyakit. Pertama-tama kita timbang telur yang akan kita pecah. Pertama-tama pastikan dulu alat yang kita gunakan sudah dapat atau sudah siap untuk digunakan. Terutama untuk alat ukur seperti tripod kaki 3, pastikan bahwa keempat kaki di tripod ini sudah memiliki tinggi yang sama, ditandai dengan letak angka panjang dan angka pendek dan jarum pendek di kedua jarumnya ini berada di titik 0. Setelah telur kita timbang, kemudian telur kita pecahkan di atas meja kaca. Pertama-tama kita amati bagian putih dan kuning telur di bagian atas. Apakah ada noda pada telur, ya, baik itu blood spot atau meat spot. Jika tidak, kita lihat di bagian bawah telur melalui kaca yang terletak di bagian bawah meja kaca ini. Seperti yang kita amati, telur yang kita pecahkan tidak ada blood spot atau meat spot. Oke. Selanjutnya kita hitung ketinggian putih telur bagian yang kental. Putih telur kental pada telur yang sudah kita pecahkan ini. Caranya adalah kita angkat kaki dari tripod kaki 3 ini ke atas, kemudian kita letakkan tepat di atas bagian putih telur. Ingat, meletakkannya di atas bagian putih telur, bukan di bagian yang pinggir atau bukan juga di bagian yang terdapat kalaza atau tali putih telur. Kemudian kita turunkan perlahan-lahan tripod kaki 3 ini, kaki keempat pada tripod kaki 3 ini, hingga menyentuh bagian atas hingga menyentuh bagian atas dari putih telur ini. Cara membacanya adalah, ingat jangan sampai si kaki ini menekan hingga membuat putih telur ini pecah. Cara membacanya adalah, pertama-tama kita lihat jarum pendek, jarum kecil menunjukkan angka berapa. Di sini kita lihat bahwa jarum pendek menunjukkan angka 5. Kemudian kita lihat jarum yang panjang. Jarum yang panjang menunjukkan angka 16. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tinggi putih telur pada telur ini adalah 5,16 mm. Cara yang sama kita lakukan untuk mengukur ketinggian kuning telur. Ketinggian kuning telur kita lakukan tepat di bagian tengah kuning telur hingga ujung kaki menyentuh ke atas bagian kuning telur. Dari angka ini terlihat bahwa jarum kecil menunjukkan angka 6
dan jarum yang besar menunjukkan angka 51. Namun bila kita lihat, bila kita turunkan, amati pada jarum yang kecil. Bila kita turunkan, dia sudah berputar 1 kali. Untuk mencapai 0 ke 0, dia sudah berputar 1 kali. Artinya dia sudah lebih dari 10. Angka tadi menunjukkan angka 6, sehingga artinya 6 ditambah 10. Artinya ketinggian kuning telur ini adalah 16,51. Selanjutnya kita ukur panjang dan lebar putih dan kuning telur. Kita ukur panjang dan lebar putih telur dan kuning telur, tujuannya adalah untuk mendapatkan indeks dari putih telur dan kuning telur. Mari kita ukur panjang putih telur bagian kental. Yang diukur adalah putih telur yang bagian kental. Selanjutnya kita ukur lebar putih telur bagian kental. Untuk mendapatkan rumus indeks putih telur dapat dilihat di Kemudian, untuk pengukuran indeks kuning telur, kita membutuhkan data panjang dan lebar kuning telur. Umumnya, kuning telur itu bentuknya oval, tapi kita dapat lihat di bagian terpanjangnya. Ini adalah panjang kuning telur. Kemudian, kita ukur lebar kuning telur. Untuk mengetahui indeks kuning telur, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengukur warna kuning telur. Warna kuning telur ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kandungan gizi telur, berpengaruh terhadap kandungan gizi kuning telur. Tetapi warna kuning telur ini lebih mempengaruhi daya penerimaan konsumen atau tingkat kesukaan konsumen. Dapat kita lihat bahwa kuning telur ini memiliki indeks dengan nomor 7. Selanjutnya kita akan timbang bobot kuning telur. Pertama-tama kita siapkan timbangan dan cawan Petri untuk menempatkan kuning telur. Oke, setelah itu kita pisahkan putih dan kuning telur. Blackpink, Cardi, tell me where you wanna go, I'll meet you in my bags. Kita bersihkan kerabang dari sisa-sisa putih telur. Untuk putih telur tidak perlu ditimbang. Untuk mengetahui bobot putih telur, kita tinggal melakukan penghitungan, yakni bobot telur utuh dikurangi dengan bobot kuning telur dikurangi dengan bobot kerabang yang sudah kita lakukan. Itu adalah bobot putih telur. Pengukuran ketebalan kerabang bisa dilakukan pada kerabang bagian tungku, bagian runcing, juga bagian tengah kerabang. Selanjutnya, kita akan mengukur ketebalan kerabang. Sebelumnya, kita pastikan alat yang kita gunakan sudah siap untuk digunakan untuk mengukur ketebalan kerabang.
Alat ini kita sebut dengan mikrometer. Cara mengukurnya adalah pastikan ketika kita pencet, jarum pendek dan jarum panjang berada di angka 0. Oke. Kemudian untuk mengukur ketebalan kerabang, kita buang selaput bagian dalam telur yang menempel pada kerabang. Kemudian kita ambil bagian tengah kerabang, lalu kita masukkan ke dalam alat ini, kemudian kita tekan. Baru kita baca ketebalannya. Jarum kecil menunjukkan angka 0 menuju 1, jarum panjang menunjukkan angka 34. Berarti ketebalan kerabang adalah 0,34 mm. Untuk menghitung Hauck unit telur, selain menggunakan rumus yang sudah tadi disebutkan, kita juga bisa menggunakan alat yang disebut dengan egg quality slide rule. Namun, penggunaan alat ini untuk menghitung Hauck units memiliki keterbatasan, yakni untuk telur dengan bobot 40-75 gram saja dan dengan tinggi putih telur kental hanya maksimal 11 mm saja. Bagaimana cara membaca Hauck unit dengan menggunakan alat ini? Mari kita coba. Berdasarkan penghitungan kita sebelumnya, telur memiliki bobot 55,9 gram. Penghitungan bobot telur bisa dilihat pada bagian sebelah sini. Kita ukur pada bagian segitiga ini 55,9. Ya. Tepat ada di garis ini. Oke. Putih telur yang kita punya tingginya adalah 5,19. Kita lihat di bagian yang B ini. 5,19. Sehingga dapat dilihat kualitas atau Hauck unit telur angkanya berkisar antara 71. Dengan kategori kualitas, telur adalah kualitas A. Bandingkan dengan hasil yang kita gunakan dengan rumus sebelumnya. Sama bukan? Setelah kita mempelajari mengenai penampilan eksterior dan interior dari satu butir telur, juga mempelajari komposisi fisiknya, diharapkan Anda bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan hari ini pada kehidupan sehari-hari, terutama ketika Anda mau membeli bahan baku produk peternakan yang berasal dari telur. Demikian praktikum kita hari ini. Sampai ketemu di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.